Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid yang ketiga, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas secara ringkas tentang masdar muawwal yang terdiri dari an dan fiil ya. Jadi masdar muawwal itu dibentuk dengan cara menggunakan an, yang mana kita tahu ini kan an ini adalah harfu masdarin ya, yang fungsinya adalah menasabkan fiil mudhari. Nah, ketika an plus fiil ini di satu kalimat, ini dia bisa menjadi masdar muawwal. Mari kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor satu, yasurruni antasduqo. Kata yasurruni antasduqo ini sama artinya dengan kalimat yang ada di depannya, yaitu yasurruni sidquka. Nah, ini kan kalau kita lihat yasurruni sidquka ini, yasurruni adalah fiil plus maf'ul muqaddam ya. Kemudian sidqu ini di sini adalah masdar yang berkedudukan sebagai fa'il dari yasurru. Kemudian sidqu mudhaf, kafnya mudhafun ilaih. Kalau kita artikan dari fa'ilnya, kejujuranmu itu membuatku senang. Nah, yasurruni antasduqa ya artinya sama. Kamu jujur itu membuat saya senang. Nah, jadi kan maksudnya sama gitu ya. Nah, hanya saja di sini menggunakan masdar sebagaimana yang kita kenal, kalau di sini menggunakan masdar muawwal. Jadi di sini ada an masdariyah yang ditambahkan dengan fiil mudhari setelahnya yang nasab dengan adanya an ini. Jadi an harfu nasbin, an harfu masdariyin wa nasbin, kemudian tasduqa ini fi'il mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya fathah di akhirnya. Nah, berarti di sini karena di sini masdarnya sidqu ini adalah sebagai fa'il, jadi nanti di sini jumlah fi'il fa'il dari kata an tasduqa ini berkedudukan sebagai fa'il dari yasuruni. Selanjutnya contoh nomor 2. Yufrihuka antanjaha, ini sama artinya dengan yufrihuka najahuka. Kesuksesanmu itu membuatmu senang. Nah, antan jaha, kamu sukses itu yufrihuka, membuatmu senang. Jadi kesuksesanmu membuatmu bahagia atau senang. Nah, di sini antan jaha ini namanya adalah masdar muawwal. Ini ada an masdariyah ditambah dengan fiil mudhari tanjaha yang mansub dengan adanya an ini ya, dengan adanya an. Nah, selanjutnya nomor 3, contoh nomor 3. Yukhafu. Nah, kata yukhafu ini fi'il mudhari majhul ya. Berarti diartikan awalannya itu dikhawatirkan gitu. An yanqusan nilu, sungai Nil itu berkurang atau menurun airnya gitu. Ini sama artinya dengan yukhafu naqsun nili. Dikhawatirkan atau ditakutkan turunnya air sungai Nil atau berkurangnya sungai Nil. Nah, ini. Jadi kata naqsu di sini dia berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena sebelumnya ini ada kata yukhafu, yang mana yukhafu ini adalah fi'il mudhari majhul. Jadi setiap fi'il mudhari majhul itu membutuhkan naibul fa'il. Naqsu ini sebagai naibul fa'ilnya. Nah, berarti pada kalimat ini, kalimat an yanquson nil ini adalah nanti berkedudukan sebagai naibul fa'il ya. Jumlah fi'il fa'ilnya nanti fi mahalli raf'in naibul fa'il, menempati posisi rafa sebagai naibul fa'il. Karena kalau kita lihat masdarnya di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Arti keduanya ini sama. Dikhawatirkan berkurangnya atau menurunnya sungai Nil. Selanjutnya contoh nomor 4 ini sama dengan nomor 3. Yuhabbu, disukai, antan syata. Kamu rajin. Jadi kamu rajin itu sangat disukai. Nah, yuhabbu nasyatuka. Keuletanmu atau kerajinanmu itu disukai. Artinya dicintai. Nah, kamu dicintai kalau kamu rajin, begitu ya. Nah, di sini nasyatu dia ini dhammah
sebagai naibul fa'il karena yuhabbu ini adalah fi'il mudhari yang majhul, yang mencari naibul fa'il. Maka kata nasyatu di sini berkedudukan sebagai naibul fa'il. Berarti di sini antan syata ini nanti jumlah fi'il fa'ilnya itu adalah sebagai naibul fa'il dari kata yuhabbu. Selanjutnya nomor 5. Antaf'alal wajibah khairun laka. Nah, di sini kata antaf'ala dia berada di awal kalimat di sini ya, di awal kalimat. Maka nanti fi'il fa'ilnya itu fi mahalli raf'in mubtada karena di awal kalimat ya. Jadi jumlahnya nanti menjadi mubtada. Ini termasuk mubtada yang ghairu sharih ya, tidak langsung menggunakan isim. Nah, selanjutnya al-wajibah ini adalah maf'ul. Antaf alal wajibah, kamu melakukan kewajiban khairun laka. Nah, kalimat khairun laka ini adalah sebagai khobarnya nanti. Khairun ini adalah khobar dari antaf ala. Gitu ya. Ini sama artinya dengan fi'luka al-wajibah khairun laka. Begitu ya. Fi'luka al-wajibah khairun laka. Kamu melakukan kewajiban itu adalah lebih baik bagimu. Jadi sama artinya ya. Selanjutnya contoh nomor 6 sama dengan nomor 5. Antansaha as-sadiqa afdalu. Engkau menasihati teman itu adalah lebih utama atau lebih afdal. Jadi antansaha di sini berkedudukan sebagai mubtada, as-sadiqa sebagai maf'ul dari tansaha, kemudian afdalu ini adalah khobarnya. Khobar mubtada ya. Nah, itu seolah-olah kita mengatakan nushuka shadiqah afdalu. Nasihatmu terhadap teman itu adalah lebih afdal atau lebih utama. Baik. Selanjutnya nomor 7 ya. Contoh nomor 7. Ini masih berbicara tentang masdar muawwal. Nomor 7. Al-muru'atu. Muru'ah ini artinya wibawa ya. Wibawa itu antah tarima nafsaka, engkau menghormati atau menghargai dirimu sendiri. Jadi wibawa itu adalah engkau menghormati dirimu sendiri. Jadi kalau kamu ingin berwibawa, maka hargailah dirimu sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang membuatmu direndahkan gitu. Al-muru'atu ihtiramuka nafsaka. Jadi kewibawaan itu adalah ketika kamu menghormati dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi di sini al-muru'atu mubtada, ihtiramuka ini khobar mubtada ya. Sama dengan di sini al-muru'atu ini sebagai mubtada, antahtarima nanti jumlah fi'il fa'ilnya ini adalah sebagai khobar mubtada. Jadi sama ya. Artinya sama, hanya saja bedanya kalau di sini dia menggunakan masdar, kalau di sini menggunakan masdar muawwal. Selanjutnya contoh nomor 8 ini sama dengan contoh nomor 7 ya. Asyuhu. Asyuhu ini artinya kikir atau pelit ya. Anta bakhala bimali ghairika. Jadi syuh itu adalah kamu pelit terhadap harta orang lain, harta selain dirimu. Maksudnya dia pelit bukan hanya dengan hartanya, kalau itu biasa ya, orang pelit dengan hartanya sendiri biasa. Ini dia pelit dengan harta orang lain. Nah, ini namanya asyuhu. Jadi lebih medit lah kalau kita katakan ya, lebih pelit daripada orang pelit gitu. Nah, di sini asyuhu sebagai mubtada, anta bakhala nanti jumlah fi'il fa'ilnya sebagai khobar mubtada. Karena kalimat asalnya adalah asyuhu, pelit itu atau kikir itu, bukhluka bimali ghairika, adalah kebakhilanmu dengan harta orang lain itu. Nah, di sini asyuhu mubtada, bukhlu khobar mubtada. Nah, seolah-olah kita mengatakan asyuhu bukhluka bimali ghairika. Nah, jadi di sini masdar muawwalnya di sini dia sebagai khobar ya. Di sini dia sebagai khobar. Selanjutnya nomor 9. Talabah at-tilmizu an yujibah. Siswa itu menuntut jawaban. Nah, siswa itu menuntut jawaban. Itu kalimatnya sama artinya dengan talabat tilmizu al-ijabata. Siswa itu menuntut akan adanya jawaban.
Nah, di sini berarti an yujiba ini berkedudukan sebagai maf'ul di sini ya. Berkedudukan sebagai maf'ul. Tolaba ini adalah fi'il madi, at-tilmizu fa'il, an yujibah ini sebagai maf'ulnya. Karena kalau kita lihat di sini an yujibah ini kan masdarnya itu adalah al-ijabah. Nah, di sini dibacanya tolaba at-tilmizu al-ijabata. Nah, al-ijabata di sini sebagai maf'ul, maka berarti an yujiba ini nanti jumlah fi'il fa'ilnya juga sebagai maf'ul. Selanjutnya nomor 10 ya. Nomor 10, aroda ingin an-naziru pengawas itu an yakhtabironi mengujiku. Jadi pengawas itu ingin mengujiku. Nah, aroda an-naziru ikhtibari. Nah, sama ya dengan nomor 9. Jadi aroda ini fi'il madi, an-naziru ini nanti fa'ilnya, an yakhtabironi nanti jumlah fi'il fa'ilnya dan maf'ulnya ini menjadi maf'ul dari aroda ya. Menjadi maf'ulnya. Nah, di sini kan aroda fi'il, an-naziru fa'il, ikhtibari di sini maf'ulnya. Jadi pengawas itu ingin mengujiku lah. Kemudian contoh nomor 11. Raghibtu fi an yusafiro. Saya ingin pergi. Nah, saya ingin kepergiannya atau dia pergi gitu. Nah, di sini an yusafiro ini majrur dengan fi, karena fi ini kan huruf jar. Nah, setelah huruf jar ini pasti majrur. Nah, nanti an yusafiro ini jumlahnya, fi'il fa'ilnya itu majrur dengan huruf jar yaitu fi. Asalnya adalah ragibtu fi safarihi. Saya menginginkan dalam safarnya. Itu fi safarihi ini kan fi huruf jar, safari majrurun bi fi. Nah, kata safar ini bentuk fi'il mudhari'nya adalah yusafiro. Jadi an yusafiro di sini menggunakan masdar muawwal, sementara safar di sini menggunakan masdar yang biasa ya. Berikutnya contoh nomor 12. Nah, ini mungkin contoh nomor terakhir. Ajibtu min an tatakabbaro. Ajibtu, saya merasa heran atau terkejut ya. Min an tatakabbaro, di mana kamu itu menyombongkan diri. Saya terkejut kamu itu sombong, atau saya merasa aneh ketika kamu itu sombong. Nah, asalnya adalah ajibtu min takabburika. Nah, di sini ada min huruf jar, takabburi majrurum bimin. Nah, karena kata takabburi di sini majrur karena adanya min, maka kata an tatakabbaro ini juga sebenarnya dia majrur. Tapi yang majrur ini nanti adalah jumlah fi'il fa'ilnya kita katakan fi mahalli jarrin majrurun bimin. Ya, menempati posisi jar karena dimajrurkan oleh min. Karena min ini adalah termasuk huruf jar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan dari contoh nomor 1 ya. Contoh nomor 1 dan nomor 2 ini menunjukkan bahwa masdar muawwal di sini berkedudukan sebagai fa'il. Contoh nomor 3 dan nomor 4 di sini menunjukkan bahwa masdar muawwal di sini sebagai naibul fa'il. Selanjutnya contoh nomor 5 dan 6 ya. Contoh nomor 1, 2, 3, 4, kemudian 5 dan 6 ya. Contoh nomor 5 dan 6 ini di sini masdar muawwal ada di awal ya. Berarti dia ini di ibtidaul kalam ya. Maka dia di sini sebagai mubtada ya. Di contoh nomor 5 dan 6 ini dia sebagai mubtada. Nah, selanjutnya pada nomor 7 dan nomor 8. Di contoh nomor 7 dan nomor 8 di sini masdar muawwal an tahtarima dengan an tabkhala di sini dia berkedudukan sebagai khobar ya. Sebagai khobar dari al-muru'atu dan asyuhu. Dan selanjutnya contoh nomor 9 dan 10 di sini masdar muawwal yaitu ayyujiba dan ayyakhtabironi di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Selanjutnya pada contoh nomor 11 dan 12 di sini masdar muawwal di sini an yusafiro dan an tatakabbaro ini berkedudukan sebagai majrur oleh huruf jar yaitu fi dan min. Nah, dari contoh-contoh ini dapat kita ketahui bahwasanya masdar muawwal itu dalam kalimat kadang dia bisa menjadi fa'il, kadang bisa menjadi naibul fa'il,
kadang juga bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi mubtada, bahkan bisa menjadi khobar, dan bisa majrur oleh huruf jar, itu ya. Semua masdar muawwal bisa menempati posisi masdarnya. Baik, mari kita lebih dalami dengan membaca pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Arafna fima madha minad durusi annal harfa'an yunsibul fi'la al-mudhari'ah. Kita ketahui dari pelajaran sebelumnya bahwasanya huruf an ini menasabkan fi'il mudhari. Walladzi da'ana ilal 'udati ilaihi al-ana ma marra fid darsi sabiqi min zikril masdar muawwal. Yang membuat kita kembali mengulas tentang an ini adalah pelajaran sebelumnya, yaitu membahas tentang masdar muawwal. Fanzur ila kulli misalin minal amsilatis sabiqati wa ilal jumlati amamahu. Maka lihatlah kepada contoh-contoh di atas dan lihat juga kalimat-kalimat yang ada di depannya. Jadi ada yang ada di samping kirinya tadi itu ya. Tajidu annahu amkana an yudha'ah masdarun maudhi'a an wal fi'li. Nah, memungkinkan bagi masdar itu menempati posisi an plus fi'il itu sebagai masdarnya. Min ghairi an yataghayyaral makna, dengan tanpa merubah maknanya. Wa idza raja'ta ilal amsilati, dan apabila kamu kembali kepada contoh-contoh tadi, wa ilal jumalil lati amamaha, dan kepada kalimat yang ada di depannya, ra'aita annal masdaral muawwalah min an wal fi'lil mudhari'i, kamu bisa melihat bahwasanya masdar muawwal yang terdiri dari an ditambah dengan fi'il mudhari halla fi kulli misalaini ala tartibi mahallal fa'ili thumma naibil fa'ili thummal mubtada'i thummal khabari thummal maf'uli bihi thummal majruri biharfi jarrin. Kamu melihat bahwasanya dari tiap-tiap dua contoh itu secara berurutan masdar muawwal itu menempati posisi fa'il, menempati posisi naibul fa'il, mubtada, khobar, maf'ul bih, dan jar majrur. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dua contoh pertama itu adalah menempati posisi fa'il, dua contoh kedua itu menempati posisi naibul fa'il, dua contoh ketiga itu menempati posisi mubtada, dua contoh keempat itu menempati posisi khobar, dua contoh kelima menempati posisi maf'ul bih, dan dua contoh terakhir atau yang keenam itu menempati posisi jar majrur. Intinya di sini ingin mengatakan bahwasanya masdar muawwal itu bisa menempati posisi fa'il, maf'ul, mubtada khobar, naibul fa'il, dan seterusnya ya. Nah, kita baca kawaidnya ya. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Nah, di sini ada dua kaidah. Yang pertama, an harfun masdariyun yu'awwalu huwa wal fi'lu alladhi ba'dahu bimasdarin. Nah, an huruf masdar itu dianggap sebagai masdar muawwal apabila ditambahkan dengan fi'il setelahnya. Ya, itu sama dengan masdarnya maknanya. Qad yakunul masdarul muawwalu min an wal fi'li fa'ilan aw naiba fa'ilin aw mubtada'an aw khabaron aw maf'ulan bih aw majruron bi harfi jarrin. Kadang-kadang masdar muawwal itu yaitu masdar yang ditambahkan antara an ditambah fi'il itu bisa menempati posisi fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khabar, maf'ul bih, dan majrur dengan huruf jar. Nah, ini pelajaran kita hari ini bahwa cara membuat masdar muawwal itu adalah dengan melihat komposisi yaitu an ditambah dengan fi'il mudhari ya. Ditambah dengan fi'il mudhari. Kemudian apabila masdar muawwal ini telah terbentuk, maka dalam kalimat itu dia posisinya bisa menjadi fa'il, tergantung kebutuhan dalam membuat kalimat ya. Jadi masdar muawwal itu kadang-kadang bisa jadi fi'il, bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, bisa jadi mubtada khobar, bisa juga menjadi majrur dengan huruf jar gitu ya. Nah, itu adalah masdar muawwal. Demikian barangkali pembahasan tentang masdar muawwal, semoga dapat dipahami, dan bila ada
kemandekan atau kesulitan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.